Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kali ini kita sudah memasuki bab 2 yang akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Pastikan kalian sudah memegang buku tulis dan bolpen ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, di sekolah, di masyarakat, melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Interaksi sosial yang dilakukan dapat berkembang menjadi kerjasama. Meskipun demikian, interaksi sosial dapat memicu perpecahan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu asosiatif dan disosiatif. Proses-proses yang asosiatif ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Bentuk dari interaksi sosial asosiatif yang pertama, kerjasama, yang kedua, akomodasi, yang ketiga, akulturasi, dan yang keempat, asimilasi. Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini seperti gotong royong. Bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat antara lain: 1. Kerukunan, 2. Tawar-menawar atau bargaining, 3. Kooptasi, 4. Koalisi, 5. Patungan atau joint venture. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. 2. Akomodasi. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Bentuk akomodasi antara lain: 1. Kursi merupakan bentuk akomodasi yang dilaksanakan menggunakan tekanan atau paksaan. 2. Kompromi merupakan persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. 3. Arbitrase merupakan usaha penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. 4. Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasehat netral. 5. Konsiliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih. 6. Toleransi merupakan sikap menghargai perbedaan. 7. Stalemate merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya kekuatan seimbang dari kedua pihak yang sedang bertikai, sehingga pertikaian terhenti pada titik tertentu. Terakhir, adjudikasi merupakan penyelesaian konflik perselisihan melalui pengadilan atau meja hijau. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran.
Contohnya, orang-orang dari Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Berikut ini merupakan faktor pendorong dari asimilasi. Yang pertama, adanya toleransi. Yang kedua, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang keempat, menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kultur suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli. Berikut ini merupakan contoh dari akulturasi seperti Masjid Menara Kudus yang berakulturasi dengan corak agama Hindu. Walaupun bercorak Hindu, akan tetapi budaya orang Islam tetap melekat kuat. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. See you again dan semoga bermanfaat.